Pemerintah diminta tegas segera berikan sanksi bagi perusahaan yang tak menyerahkan data tenaga kerjanya untuk kepentingan penerima bantuan subsidi upah, atau bantuan langsung tunai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata FSP Par SPSI Bali. Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata PDFSP Par SPSI Bali, Putu Satyawira Marhendra mengatakan adanya bantuan langsung tunai BLT yang diluncurkan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, akan menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan mengikuti aturan pemerintah. Di mana akan diketahui bahwa masih ada perusahaan selaku pemberi kerja yang tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, ada yang hanya sebagian pekerja yang didaftarkan, bahkan ada pula perusahaan yang melakukan permainan upah pekerjanya untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sangatlah disayangkan, sebab akibat dari ulah perusahaan nakal tersebut, para pekerja dengan upah di bawah 5 juta rupiah, ada yang tidak memperoleh bantuan subsidi upah dari pemerintah. Untuk itu, perusahaan nakal yang tak menyerahkan data tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, hendaknya segera diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, dengan program ini, akan terungkap bahwa ada perusahaan yang tidak mengikut sertakan seluruh pekerjanya ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Ada perusahaan yang memainkan gaji pekerjanya untuk pemotongan iuran jam sosteknya, ya, itu. Jadi dua hal ini sekarang akan ketahuan, ya. Itu. Jadi ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depannya, gitu. Bahwa dengan ini pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, melalui kejaksaan berani tidak menindak pengusaha tersebut untuk melindungi hak pekerja, karena ini sudah pelanggaran undang-undang. Ya, kalau perusahaan itu tidak mengikut sertakan pekerjanya program BPJS Ketenagakerjaan, maka sanksinya sudah diatur di dalam undang-undang. Lebih jauh, Satyawira juga menyebutkan bahwa kondisi yang banyak terjadi saat ini adalah banyak pemberi kerja yang menyerahkan data pekerjanya tidak valid, di mana iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja dibayar perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan upah UMK, namun upah real yang diterima para pekerja sangat jauh di bawah standar UMK yang sudah ditetapkan pemerintah. Meski diakui hal itu sulit ditindak, namun kondisi tersebut sangatlah merugikan para pekerja penerima upah. Kalau dulu mereka membayar upah, ya, itu dengan setoran BPJS-nya bisa beda, ya. Tetapi BPJS tidak merasa dirugikan, ya. Sekarang formatnya berbeda juga. BPJS tidak dirugikan, tetapi pekerja yang dirugikan. Kenapa? Ke BPJS aturannya kan iurannya minimal sama dengan UMK, ya. Tetapi gaji pegawai itu bisa dibayar di bawah UMK. Upah realnya dibayar di bawah UMK, tapi iuran BPJS Ketenagakerjaannya dibayar sesuai dengan UMK. Ya, selama ini nggak ada penertiban dari dinas kerja gitu. Ya, karena tidak ada pelanggaran. Permainan celah hukum itu dia. Iya. Contoh misalnya kalau dulu mereka kan tidak diwajibkan membayar UMK. Mereka bisa membayar seenaknya. Ya kan? Nah, sekarang dengan wajib sesuai dengan UMK, mereka ikuti UMK-nya, tetapi upah pekerja real yang diterima tiap bulan pekerja itu bisa di bawah UMK. Dan ketika pemerintah mau melakukan penindakan, apa yang ditindak? Orang tidak ada pelanggaran. Artinya justru sekarang terungkap berarti Pak ya? Nah, dengan program ini akan terungkap bahwa ada perusahaan yang tidak mengikut sertakan seluruh pekerjanya ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Ada perusahaan yang memainkan gaji pekerjanya untuk pemotongan iuran jam sosteknya, ya. Itu. Jadi dua hal ini sekarang akan ketahuan. Ya. Itu. Jadi ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah
ke depannya gitu. Tapi